Shalom. Ya, damai di hati. Ya, aku dapat orang lagi kembali dengan Inci Vina. Di dalam sama-sama orang akan membahas pelajaran 25 Bina Anak Gemim untuk pembelajaran anak sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kali ini pembacaannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Ya, Encik selalu berdoa untuk orang semua, kiranya adik-adik sekolah minggu dan para guru sekolah minggu diberkati Tuhan selalu. Ya, untuk anak-anak kiranya dapat bertumbuh dalam iman percaya pada Tuhan Yesus, dan untuk guru-guru sekolah minggu kiranya ditambahkan sukacita melayani, sehingga Cici Tuhan dapat menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, seperti biasanya Tuhan akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Kalau tidak salah, 3 minggu Tuhan belajar mengenai kitab Kisah Para Rasul. Ya, mulai dari pasal 2. Pasal 2 baru lanjutan dari pasal 2, lalu orang sekarang melompat ke pasal 6. Sekarang ini orang akan baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuduhan terhadap Stefanus. Ya, adik-adik berkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun orang semua dalam pembacaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Bapak, saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman, dan kami minta hikmat yang daripadamu. Hikmat yang Engkau berikan kepada kami saat ini Bapak, untuk kami dapat mengerti. Ketika kami mau mengerti Bapak, kami dimampukan melalui Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan yang melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami anak kecil-Mu dilayakan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, berdoa sambil mengucap syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene, orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan Roh mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.
Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Ya, yang disebut berbahagia orang yang ada dengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya, adik-adik, seperti biasanya Encik mesti tanya. Ya, siapa pernah merasa difitnah atau dituduh untuk perbuatan yang Tuhan tidak lakukan? Angkat tangan, ayo, siapa? Ya, atau adik-adik, kita dituduh oleh teman-teman kita sekelas, kita menyontek padahal kita tidak menyontek. Atau adik-adik ada kehilangan di kelas dan teman-teman bilang, aduh cuma dia sendiri di kelas, padahal adik-adik orangnya tidak lakukan, orangnya tidak pencuri ya. Tapi ada banyak orang-orang, teman-teman kelas yang sama-sama ada batuduh bahwa orangnya ambil karena cuma orang sendiri dalam kelas. Atau kita dituduh mengatakan sesuatu yang buruk pada orang lain, padahal kita tidak mengatakannya. Aduh, betapa orang sakit hati, Kang. Sakit hati lah dengar kalau orang dituduh, kalau orangnya tidak lakukan. Orang difitnah, kalau orangnya tidak lakukan. Aduh, memang orang bilang sakitnya tuh di sini. Ya, adik-adikku tuh yang diberkati Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh Bapak Stefanus. Ya, adik-adik, dia kasihan dituduh menghujat Allah dan menghujat Musa. Ya, sampai-sampai adik-adik mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan orang-orang ahli Taurat, adik-adik. Ya, mereka menyergap Stefanus atau Bapak Stefanus, orang sergap, orang seret, orang bawa ke hadapan mahkamah agama. Nah, adik-adik, sekarang Encik mau tanya, siapa tahu siapa nih Bapak Stefanus ini? Ada yang kenal? Iya, adik-adikku ini berkati Tuhan. Di situ dikatakan ayat 5. Iya, ayat 5b. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia punya iman dan Roh Kudus, ia juga mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, di situ dikatakan ayat 5. Adik-adik, ini Stefanus ini, Bapak Stefanus ini salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh orang-orang waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, karena waktu itu tuh jumlah murid-murid bertambah, semakin banyak, sehingga imam-imam besar dia menyerahkan diri dan percaya Pak Tuhan Yesus, jadi pengikut Yesus. Jadi banyak orang yang ikut Pak Tuhan Yesus, adik-adik. Cuma adik-adik, ini pelayanan meja untuk melayani orang miskin biar ya. Jadi dorang sepakat untuk memilih 7 orang akan melayani orang miskin. Ya, yang 7 orang ini yaitu diantaranya orang boleh baca di ayat yang ke-5. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, 7 orang ini dipilih untuk melayani meja, melayani orang miskin dan para janda-janda. Karena itu pelayanan doa dan firman sotabiat. Jadi orang baku sepakat mau pilih 7 orang. Dan nih Bapak Stefanus ini adik-adik salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah adik-adik, Encik mau tanya, kira-kira siapa dah tuduh Bapak Stefanus, adik-adik? Iya, orang-orang yang pada saat itu yang disebut orang-orang libertini, yaitu anggota jemaat dari orang-orang Kirene dan Alexandria bersama dengan orang-orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Ya, orang ada soal jawab dan mereka tidak mau menerima karena ini Bapak Stefanus
ada memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Injil Tuhan Yesus, sampai-sampai mereka menolak Tuhan Yesus dan mereka berdebat, sehingga mereka berdebat dan orang bersoal jawab. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan berusaha, ini Bapak Stefanus meyakinkan, ya, meyakinkan supaya orang mau terima Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, karena dorang nih mau tolak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sampai dorang kalah atau dorang tidak sanggup melawan hikmat Bapak Stefanus. Ya, karena ada apa? Ada Roh Kudus yang membantu memberikan hikmat kepada Bapak Stefanus supaya dia boleh melawan orang banyak, adik-adik. Sehingga dorang semakin apa? Dorang semakin bataria. Dorang bilang begini, karena dorang so kalah dalam berdebat, adik-adik, karena dorang tidak dapat melawan hikmat dari Bapak Stefanus. Dorang bataria. Dorang hasut tuh orang-orang waktu itu. Dorang hasut, dorang dorang taruhkan saksi-saksi palsu dengan berkata, orang ini terus-menerus perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ya, dorang bilang lagi bahwa Tuhan Yesus, adik-adik, dorang bilang bahwa Tuhan Yesus apa? Iya, itu Tuhan Yesus, itu orang Nazaret, itu dia, adik-adik, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Jadi bataria, kenapa itu dia bilang kata Tuhan Yesus ada mau rubah tuh adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Jadi dorang hujat, dorang saksi-saksi palsu bataria, jadi seakan-akan itu benar terjadi. Padahal dorang, kenapa ini saksi-saksi palsu kasih tuduhan terhadap Bapak Stefanus ini bahwa memang Bapak Stefanus ini ada hujat Pak Allah dan Musa. Nah, ada di yang berkati Tuhan, mereka tidak puas. Akhirnya ada di dorang tangkap Bapak Stefanus, adik-adik, dorang seret, dorang tuduh macam-macam. Orang ingin menghukum dan memenjarakan ini Bapak Stefanus. Nah, adik, kasihan Kang, ini Bapak Stefanus ini, adik, ia sudah melakukan yang baik, tapi orang-orang tidak mau percaya pada apa yang dia sampaikan. Ya, nah begitu juga dengan torang, toh. Yang orang kadangkala kalau berteman ada yang tidak suka pada orang atau tidak suka berkompromi dengan hal-hal kebaikan. Orang lebih suka apa? Berkompromi dengan hal-hal kejahatan. Karena orang berpikir, ya sebentar sudah ada orang berteman yang kita, jadi ikut jo arus supaya aman. Nah, adik, tapi orang lihat Bapak Stefanus dia ndak takut, walaupun dorang so bataria, dorang so tuduh Bapak Stefanus ini, adik-adik. Iyo, dia tetap nak takut, adik-adik. Tapi orang lihat Bapak Stefanus, dia tidak takut, adik-adik. Walaupun orang so bataria akan pada dia, so tuduh pada dia macam-macam, tapi dia tidak takut. Coba toh, kalau orang so tuduh yang nak betul, paling orang menyau, apa so? Orang lebih marah, orang lebih geram, atau orang lebih bataria, balas bataria, atau ada di orang so tumbuh, orang bilang, aduh, nyata enggak, dia bilangnya betul, atau begitu orang bersifat, jadi kau berkati Tuhan, tetapi orang lihat Bapak Stefanus, ya. Ternyata adik-adik, di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus selalu menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Stefanus. Bahkan Tuhan Yesus selalu menunjukkan sesuatu yang dahsyat bagi Bapak Stefanus. Bahkan Tuhan Yesus membela Bapak Stefanus. Ya, adik-adik, ketika orang-orang yang saat itu ada duduk di dalam sidang, adik-adik, dalam sidang, ya, dorang ada menatap wajah Stefanus. Dorang terkejut, dorang kaget dang. Kapa ini Stefanus wajah atau muka so sama dengan muka malaikat. Iya, orang-orang yang melihat wajah Stefanus, dorang kaget. Iya, kini dorang tahu bahwa benar-benar Tuhan Yesus ternyata
ada beserta dengan Bapak Stefanus. Tuhan Yesus sedang menyertai Bapak Stefanus, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Stefanus. Ya, adik-adik, toh semua orang di dalam sidang ini orang kaget. Bapak Stefanus pemuka sama dengan malaikat, di wajah sama dengan malaikat, bercahaya, adik-adik. Pokoknya sama dengan malaikat. Di situ orang boleh pikir, bukan main kan kuasa Tuhan. Iya, ada sertai Bapak Stefanus, adik-adik. Sehingga di pemuka bukan lagi Stefanus, karena di pemuka sama dengan wajah malaikat. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, cerita pada pembelajaran 25 ini kita boleh belajar bahwa ketika kita bercerita tentang Tuhan Yesus, ya, ada orang saja, ada orang atau orang pertama yang nyandak suka. Bukan semua orang menceritakan orang-orang kong orang mau terima. Ada yang suka, ada yang tidak. Ya, tetapi ingat Jo, luar biasa kuasa Tuhan mau kasih keberanian pada orang. Toh melalui Roh Kudus kasih keberanian, orang boleh ceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Toh sama dengan Bapak Stefanus ini, karena kuasa Roh Kudus ada berikan keberanian sehingga Bapak Stefanus ini boleh bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, sehingga ia dapat bercerita dengan baik kepada semua orang. Bukan main. Luar biasa tuh karya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai orang-orang yang dia pilih, ya ternyata Tuhan Yesus benar-benar menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Iya. Adik-adikku ini berkati Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan pada orang, maukah orang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Ya, mari adik-adik, jangan takut sama dengan Stefanus, toh sama dengan minggu lalu juga Petrus. Jangan pernah takut. Melalui penginjilan Stefanus saat ini, orang boleh belajar. Orang ceritakanlah apa yang menjadi cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Karena Roh Kudus akan membantu orang, mau kasih keberanian sehingga orang boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Iya, Encik bilang sekali lagi toh, kalau orang bersaksi untuk Tuhan jangan takut-takut, karena orang yakin dan percaya ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu sudah kami dengar bersama. Mampukan kami Bapa menjadi pewarta-pewarta kecil di mana saja kami berada, sehingga kami boleh tampil beda, kami boleh tampil berani, kami boleh menyatakan kebenaran firman Allah kepada semua orang, sehingga orang-orang yang belum percaya semakin menjadi percaya Bapa, dan banyak jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Jadikan firman-Mu pelita dalam kehidupan kami sehingga menerangi jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.